Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amir Musa Baharsah, perwakilan dari kelompok 8 akan menjelaskan tugas besar pemrograman lanjut, yaitu membuat Tourism Information System atau sistem informasi pariwisata. Nah, di sini saya ditemani dengan Christian Sidaputar dan juga Risma Hanaya Putri. Nah, latar belakang yang membuat kita mengambil atau membuat pemrograman ini yaitu dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bisa kita hindari ya. Justru iptek ini dapat membantu manusia dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Hal ini mendorong juga pada sektor pariwisata yang harus mengikuti perkembangan zaman, di mana dengan adanya kemudahan dalam berwisata, maka peningkatan devisa negara akan terus bertambah. Nah, tetapi dengan situasi sekarang, yaitu pandemi COVID-19, mengharuskan kita untuk menghindari kerumunan, dan mobilitas yang sangat masif ini harus juga bisa kita turunkan. Maka dari itu kami membuat sebuah aplikasi untuk membantu para penyedia wisata dengan wisatawan yang mau berlibur dengan aman dan tentunya juga nyaman, di mana akan ada pembatasan jumlah pengunjung yang berwisata di tempat wisata tersebut. Nah, ini latar belakangnya ya. Jadi menjembatani antara penyedia wisata dengan wisatawan. Walaupun masa pandemi seperti sekarang, mungkin beberapa orang dah jenuh ya di rumah terus. Nah, ingin berwisata dengan aman dan nyaman. Nah, kami berikan sistem informasinya dan juga untuk bookingnya. Nah, kemudian tujuan aplikasi ini yaitu digunakan untuk menjembatani ya antara penyedia wisata dengan wisatawan, sehingga dapat berwisata dengan aman di masa pandemi seperti sekarang, di mana penyedia wisata tetap masih buka, masih bisa membuka tempat wisatanya dengan jumlah yang terbatas, dan masyarakat bisa berwisata walaupun dengan protokol kesehatan yang harus ditaati. Nah, kemudian manfaat dari aplikasi ini yaitu pertama, mengurangi jumlah wisata yang berlibur di tempat wisata ya, guna menghindari kerumunan. Karena di masa seperti sekarang ini kan harus menjaga jarak ya, jadi harus menghindari kerumunan. Nah, yang kedua yaitu membantu penyedia wisata tetap bisa buka walau di masa pandemi ya. Tetap karena mungkin ini masa-masa yang sulit ya untuk sektor pariwisata, sebisa mungkin jangan sampai anjlok loh. Kita bantu para penyedia wisata sehingga mungkin ada pendapatan minim lah, pendapatan yang bisa mereka dapatkan gitu. Terus yang ketiga yaitu wisatawan yang hadir bisa melihat informasi tempat wisata dan bisa memesannya terlebih dahulu. Nah, kemudian masuk ke fitur pemrograman yang dipakai. Nah, untuk fitur pemrograman yang kami gunakan, yang pertama yaitu ada kelas dan objek ya. Kelas ini merupakan template dari objek-objek yang memiliki ciri dan perilaku yang sama. Nah, fungsi dari kelas sendiri yaitu sebagai blueprint ya, atau rencana yang menentukan data dan fungsi seperti apa yang dapat masuk menjadi objek di dalam kelas. Nah, objek sendiri itu merupakan anggota dari kelas, atau objek sering disebut sebagai instansiasi ya dari suatu kelas. Nah, yang kedua yaitu ada inheritance. Inheritance itu artinya pewarisan ya, adalah sebuah proses pembuatan kelas baru dengan divide classes atau kelas turunan dari kelas yang sudah ada, atau biasa kita sebut dengan kelas induk. Nah, kelas turunan
mewarisi semua kemampuan dari kelas induk, tetapi dapat menambahkan karakteristik tambahan miliknya sendiri. Jadi menurunkan dari ciri-ciri kelas induk. Nah, tapi di kelas turunan sendiri kita bisa menambahkan lagi fitur-fiturnya ya, atau karakteristiknya. Nah, kemudian kelas induk tidak berubah selama prosesnya. Nah, yang ketiga ada this file I atau O atau input output ya. Jadi di sini menggunakan dua file ya. Jadi yang pertama itu ada read, yang kedua ada write ya. Untuk write itu kita untuk membuat programnya ya. Jadi untuk menginputkan lah ya, menginputkan data-datanya. Kemudian yang read itu untuk membaca datanya ya, atau membukanya. Nah, kemudian masuk ke UML-nya ya. UML di sini teman bisa dilihat di sini ada kelas induk ya dengan nama wisata. Kemudian objeknya ada nama pemesanan, asal daerah, jumlah rombongan, tempat, dan nomor telepon. Nah, ini kelas induknya. Kemudian untuk kelas turunannya ini ada beberapa ya. Ini dari tempatnya ya, ini ada Lombok, Bali, Jogja, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat gitu. Nah, di Lombok sendiri ini ada objeknya itu aturan, tes, terus selama wisata, hari, tanggal, dan jam. Nah, ini juga sama ya. Untuk Lombok, Bali, Jogja, dan terusnya itu sama. Nah, yang membedakan tuh nanti di programnya itu ada pilihan untuk percabangan ya. Jadi di sini ada tempatnya, nanti untuk percabangannya nanti ada objek wisatanya. Nah, mungkin kita langsung aja untuk penjelasan lebih lanjutnya ke pemrogramannya langsung ya, atau ke programnya. Oke, kita lanjut ke programnya. Nah, kemudian kita langsung masuk ke programnya ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini membutuhkan FSStream dan IOStream ya. Di sini untuk write-nya, dan juga ada Windows Dota. Ini untuk include dari set color-nya. Nah, di sini saya membuat gambar mobil ya, untuk user experience-nya. Jadi ketika membuka itu ada gambar mobilnya gitu. Nah, di sini menggunakan set color ya. Ini untuk backgroundnya, di nomor-nomornya udah saya cari di Google gitu ya. Lanjut kita masuk ke nih tempat kelasnya ya. Jadi kelas induknya namanya wisata. Nah, objek-objeknya di sini ada nama pemesanan, kemudian asal daerah, jumlah rombongan, tempat, dan nomor telepon. Kemudian dimasukkan datanya ya. Dan datanya ini ditampilkan. Nah, ini untuk kelas induk. Nah, kemudian untuk kelas turunannya, nah di sini ada tempat wisatanya ya, ada Lombok, kemudian di bawahnya ada Bali gitu. Nah, jadi di kelas turunan ini untuk objeknya sama ya, ada aturan, kemudian tes, lama wisata, hari, kemudian tanggal, dan jamnya. Dan nanti dimasukkan ya semua data-datanya, kemudian ditampilkan. Sama juga untuk di kelas turunan di Bali itu objeknya sama ya, aturan, tes, lama wisata, hari, dan tanggal. Kemudian Jogja juga sama, dan seterusnya ya sampai di Jawa Barat. Nah, kemudian di sini ada void header ya. Di sini untuk aturan ya, aturan yang harus ditaati ketika wisatawan tuh mau berkunjung ya. Di sini sudah dijelaskan harus apa saja gitu ya. Contohnya di sini harus menunjukkan hasil swab antigen gitu 2 hari sebelumnya, dan juga harus membawa minimal masker 2 setiap orang, dan juga membawa sanitizer. Nah, yang membedakan di sini saya membuat void tempat ya.
karena tadi di atas ada 6 kelas ya, 6 kelas turunan, yaitu Lombok, Bali, Jogja, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Nah, semisal orang memilih Lombok, maka akan muncul objek wisatanya nih. Objek wisatanya ada air terjun, Pantai Pink, Kuta Mandalika, dan seterusnya. Nah, kalau wisatawan mau ke Bali ya, pencet Bali, pilih nomor 2, maka nanti akan keluar objek wisata yang ada di Bali ya. Ada Ubud Mangrove Forest, Garuda Wisnu Kencana, Pulau Nusa Penida gitu. Sama nih di Jogja juga ada Gua Pindul, Candi Borobudur. Di Jawa Tengah juga sama, Jawa Timur dan Jawa Barat juga sama. Setelah itu nah di mainnya sendiri ya. Nah, di sini saya menggunakan percabangan ya. Yang pertama ada Sweet Cash ya. Jadi ketika pengunjung mencet 1, maka akan masuk ke objek wisata Lombok ya. Nah, di sini ada pemilihan lagi nih, if else-nya ya. Jika rekreasi 1 berarti tadi masuknya ke Lombok, pilihan dari objek wisatanya. Nanti diisi ya, diisi data-datanya, terus kemudian nanti ada perintah. Jika tidak ingin memasukkan data lagi ya, maka bisa pencet ya. Tapi jika tidak ingin melanjutkan atau tidak mau menulis lagi, bisa pencet tidak gitu. Sama ya, ini kita milih rekreasi 2 gitu. Mungkin bisa langsung saja kita jalankan programnya. Nah, ini programnya. Pertama yaitu muncul gambar bis ya, gambar bis untuk informasi wisata. Kemudian tadi ini headernya ya, aturan-aturan yang harus dipenuhi ya untuk wisatawan. Nah, kemudian di sini teman-teman ya atau wisatawan bisa milih, misalnya mau ke Lombok, ya udah pencet 1. Nah, maka akan keluar objek wisata ya. Misalnya pilih nomor 2 ya, Pantai Pink. Nah, maka di sini teman-teman disuruh memasukkan nomor pemesanan, misalnya namanya Amir ya. Amir, asal daerah saya dari Jogja. Kemudian misalnya rombongannya orang 4. Nah, di sini nomor yang bisa dihubung misalnya 081. Nah, kemudian apakah sudah baca aturan? Ini sudah. Apakah sudah melakukan swab antigen? Nah, ini sudah ya. Nah, berapa lama Anda berwisata? Misalnya di sana cuma 2 hari ya. Nah, masuk hari mulai wisata. Nah, misalnya saya mau berwisata di Lombok ya, di Pantai Pink itu mulainya dari hari Senin. Kemudian tanggalnya ya, sini tanggalnya mungkin tanggal 12. Jamnya ya, jamnya kira-kira ya jam ke pantai sore lah ya, jam 15. Oke, nah sini jika ingin masukkan data lagi, pilih ya, pilih tidak atau pilih T jika ingin melanjutkan objek wisata ya. Nah, saya nggak mau pilih lagi, maka pilih T. Nah, akan muncul ya di sini data-data saya sudah muncul, nama pemesanan, asal daerahnya ya, kemudian jamnya, biayanya nih, biayanya 120 per orang. Nah, di sini ada pilihan lagi, apakah Anda mau memilih jadwal baru? Sini saya tidak ya, atau mungkin iyalah, kita pilih lagi aja nggak apa-apa, biar nanti ketika membacanya ada 2 tempat gitu. Saya pilih ya. Nah, kita pilih lagi nih, misalnya di sini ada misalnya kita pilih nomor 3 ya, nomor 3 Jogja. Kemudian objek wisata yang dikunjungi, misalnya di sini saya pilih Candi Ratu Boko. Nomor 2 sini sama, kita masukkan misalnya di sini namanya Budi, asal daerah Jepara, dan jumlah rombongannya misalnya 7.
bisa dihubungi. Dan misalnya apakah sudah membaca aturannya, sudah itu. Apakah sudah melakukan swab antigen? Sudah. Nah, berapa lama berwisata? Mungkin misalnya di sini 4 hari. Misalnya di sini mulainya tanggal 24. Ini tanggalnya. Ini salah. Tanggal 23 lah ya. Karena ini pagi ya, jam 07.00. Oke, mungkin ini jika tidak mau data lagi, jika tidak pilih T, jika ya pilih I ya. Nah, mungkin kita nggak akan ngisi lagi. Nah, sudah selesai. Nah, untuk lihatnya ya, ini untuk dari sisi wisatawan ya, dia sudah melakukan booking ya, tinggal dari sisi mungkin dari pengelolaan wisatanya bisa melihat data-datanya di sini bagian read ya. Nah, di sini sama ya, tak jelasin singkat aja. Di sini ada void mobil nih, sama gambar mobilnya sendiri. Nah, untuk di sini kelasnya masih sama ya, kelas induk. Nah, di sini dia hanya menampilkan datanya aja ya. Kita cuma pakainya show data, nggak pakai get data, pakainya show data aja. Ini juga sama ya, kelas Lombok sama kelas turunannya Lombok dengan induknya wisata. Yang Bali juga sama. Ini harus disamakan ya untuk objeknya ya, antara yang di read sama yang di read. Ini juga sama. Nah, ini juga sama. Nah, ini sih yang harus sama juga, data-data di file datnya ya, karena data yang tersimpan di mana ketika kita inputkan gitu. Ini harus disamakan dengan file yang ada di word-nya ya. Penamaannya harus sama. Kalau berbeda nanti tidak mau jalan. Mungkin kita langsung run saja ya programnya. Nah, untuk read sendiri ini cuma menampilkan ya, kita nggak menginputkan. Tapi misalnya tadi kan ada pilih ya, Lombok nomor 1, terus tadi pilihnya Pantai Pink ya nomor 2. Nah, di sini masukkan data 1 sampai 1 ya, karena tadi cuman datanya cuma ada 1, maka kita pilih 1. Nah, hanya akan keluar ya yang sudah tadi diinputkan, Amir, Jogja ya. Kemudian datanya ini jadi bisa sebagai pegangan untuk pengelolaan wisata. Jadi udah ada 4 rombongan. Nah, ini bisa diinputkan gitu. Jam-jamnya juga sudah ada gitu. Jadi akan terjadinya kerumunan di tempat wisata itu bisa kita kurangi lah seminimal mungkin gitu. Oke, misalnya kita mau cari lagi ya, ini tidak dulu. Nah, karena ini kita beda tempat wisatanya. Nah, tadi yang kedua pilih yang di Jogja. Kemudian di sini ada tadi masukkan di Candi Ratu Boko ya, nomor 2. Nah, sama nih, datanya cuma ada 1, maka kita pilih 1. Nah, ini tadi Budi memesan ya, asal Jepara. Kemudian jumlah rombongannya 7 ya. Nah, di sini misalnya nanti ya, semisal di sini belum melakukan swab antigen, nanti pengelolaan wisata harus mengharuskan wisatawannya swab dulu ya. Mungkin bisa di tempat wisatanya, karena mungkin kan ada yang terbaru kan, ada namanya Genos ya dari UGM itu cukup cuman mungkin dalam hitungan menit itu bisa melihat apakah orang ini positif COVID atau tidak gitu. Nanti jika misalnya positif ya tidak boleh berwisata ya, harus isolasi mandiri. Tapi jika nanti negatif bisa melanjutkan wisatanya.
Nah, mungkin seperti itu pemrograman ya atau aplikasi yang kami buat ya. Mungkin dari saya cukup ya, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.